Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat semuanya. Selamat sehat. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kemuliaan, diberikan keberkahan, diberikan apa ya? Pokoknya semua diberikan semua. Nah, oke. Untuk video kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan cara pembuatan POC atau singkatan dari pupuk organik cair yang akan saya gunakan untuk bahan pemupukan pohon buah. Nah, gini, jadi POC itu ada dua tipe, buat yang generatif ataupun yang vegetatif. Nah, kalau saya buat POC ini yang bertujuan untuk masa generatif, yaitu masa pembuahan dan pembungaan buah. Karena kenapa saya bikin POC? Karena apabila kita menanam sesuatu di kebun atau di sawah, itu kita alangkah baiknya jangan sepenuhnya menggunakan pupuk kimia, tapi dibarengi dengan pupuk organik, misalkan kotoran hewan ataupun kompos ataupun POC ini. Nah, saya bikin POC ini supaya dia praktis pemakaiannya karena dia bentuknya cair. Seperti apa proses dan pembuatannya? Kita lihat. Let's go. Tipe. Nah, untuk bahannya yang pertama saya mengumpulkan buah-buahan yang busuk kiranya nggak layak dimakan. Terus bahan utamanya ini, terus ada air gula pasir yang saya panaskan terus dibikin cair. Terus ada M4, terus ada ember 1, ember 2, terus kursi, terpal, dan ada pisau, ada karet, ada plastik. Nah, yang nantinya plastik itu akan digunakan sebagai sungkup kayak gini. Nah, untuk bahannya kita bisa menggunakan buah apa saja, yang penting buah-buahan yang kiranya itu nggak layak makan, artinya sudah mendekati busuk, yang nantinya juga kita akan busukan. Nah, terus kita cacah seperti ini, dibikin kecil-kecil. Harusnya sih di blender bro, atau di penyak-penyak dibikin hancur gitu kan. Cuma kan nggak ada alatnya. Yang penting kita iris tipis-tipis, kita potong kecil seperti ini. Supaya apa? Supaya mempermudah proses pembusukan. Kalaupun kita masukkan gelontongan seperti itu, seukuran pepaya langsung masuk, itu pun bisa, tapi itu akan menunda atau memperpanjang durasi proses pembusukan. Yang makanya saya bikin potong-potong seperti ini. Nah, untuk kalian bisa cari buah-buahan ini bisa di kebun apa. Kalau saya kan kebetulan di tetangga kebun saya ada ada kebun papaya, jadi saya anak petir kaget. Oke, karena di samping saya ada teman yang berkebun papaya, akhirnya saya memanfaatkan limbah atau buah-buah papaya yang sudah nggak dimakan untuk saya jadikan pupuk. Nah, kalau sudah buahnya sudah tercacah seperti ini, tinggal kita masukkan. Yang pertama saya menggunakan air sumur. Air sumur itu air yang kadar pH-nya normal ya bro, netral. Terus tambahkan, ini adalah air cucian beras yang sudah saya diamkan selama 1 bulan. Terus kita masukkan, ini ada air gula pasir yang sudah saya cairkan. Terus ada M4.
empatnya itu kira-kira 200 mili. Nah, jadi posisi jumlah buah potongan itu kira-kira hampir separuh. Terus kita kasih air cucian beras, kemudian air sumur. Nanti air sumurnya akan saya bikin segini. Nah, jadi akan saya penuhin dengan volume ya kira-kira 80% atau 90% dari bibir ember. Nah, kira-kira segini. Bahan sudah saya campur rata. Wow, ini sapu. Kita aduk rata seperti ini sampai kira-kira bahan tadi yang kita masukkan itu rata. Waduh, ini bikin sop ini. Nah, wah, angel itu nyakel ya. Dan airnya sedikit agak warna merah sedikit. Oke, nah setelah seperti ini lalu kita tutup dengan plastik. Nah, ini tutup dengan plastik, lalu kita diamkan. Nanti pemasangan plastiknya akan seperti ini. Kita kasih atapnya plastik, terus kita kasih karet supaya apa? Supaya udara dari luar atau bakteri nggak memungkinkan untuk masuk ke dalam sini. Jadi diusahakan ketika kita mau menyungkup, mau menutup, jangan sampai ada celah seperti ini, bro. Kasih plastik, kasih tutup, terus kita ganjal menggunakan karet supaya kerapatannya maksimal. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah saya tutup menggunakan plastik dan saya ikat dengan karet bahan dalam ini supaya dia tetap terjaga kerapatannya. Nah, nanti durasi untuk dia jadi sekitar 30 sampai 40 hari. Ya, untuk maksimal ya 2 bulan. Kalau yang saya bikin ini sudah 2 bulan dan ini dia siap pakai. Kalau sudah jadi, kita biarkan pun sampai setengah tahun pun nggak masalah. Yang penting saat kita mau menggunakan, kita buka, dan ketika nggak digunakan harus ditutup kembali supaya nggak kemasukan bakteri dari luar. Nah, nanti untuk ketika kita berjalan saat kita memfermentasikan bahan ini, setiap minggunya kita akan buka plastiknya, terus kita aduk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu kan ketika proses pembusukan itu dia akan mengeluarkan zat amoniak. Nah, kalau nggak dibuka dia akan meledak. Ya, meledak kayak neon, karet meledak. Pokoknya gitu ya. Pokoknya setiap minggu kita usahakan kita buka, kita aduk. Kira-kira 4 sampai 5 kali kita adukkan. Kemudian kita diamkan, lalu jadilah seperti itu. Nah, kita akan lihat ini adalah contoh yang sudah jadi, sudah 2 bulan kita fermentasi. Nah, jadinya seperti ini. Dan dia sudah baunya bau tape ya, bau kayak empat gitu, nggak busuk, dan dia sudah siap pakai. Nah, nanti untuk takaran jadi kira-kira ini kan 1 liter kira-kira antara 800 mili. Jadi untuk pengaplikasiannya yaitu 10 liter air biasa dicampurkan dengan 1 liter POC ini. Artinya jika kita menggunakan hanya 1 liter, kita cukup menggunakan biang ini yaitu 100 mili segini kira-kira. Hemat. Nah, untuk cara pakainya saya menggunakan pot yang siram ini yang kapasitas 5 liter, tapi saya menggunakan hanya 3 liter. Artinya kita cukup menggunakan biang ini, biang POC ini cukup 300 mili. Nah, oke. Lalu kemudian kita siramkan ke pohon buah. Karena saya saya menanam jambu, kita gunakan untuk nutrisi jambu kayak gini.
Dan ini sebaiknya dilakukan per 2 minggu supaya apa? Supaya nutrisi dari pohon ini selalu terpenuhi dan akhirnya akan menghasilkan rasa dan ukuran yang maksimal dari jambu kristal ini. Dan POC ini bisa untuk memperkuat tangkai bunga supaya nggak rontok dan memperbanyak jumlah buah atau bunga serta memaniskan rasa asli. Bisa dilakukan ke tanaman buah apa aja, yang penting kita pakaikan rutin. Dan POC ini sama sekali nggak mempunyai efek, artinya apabila kita mengaplikasikan terlalu banyak itu nggak masalah bro, karena ini bahan alami, organik. Oke, seperti itu kira-kira. Jika ada masukan atau saran atau pertanyaan silakan diajukan ke kolom jembatan. Waduh, terima kasih.